Guys, ngomong-ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Hai teman-teman setia Carlos TV, balik lagi di Carlos TV. Kita banyak kurangnya, yang penting seru-seruan. Tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan sama teman kita yang satu ini. Dia adalah ular kepala dua atau pipe snake dengan nama latin Cylindorhis rufus. Ini biasa ya, tim editor ditulis barangkali saya salah ngomong. Ular pipe snake termasuk jenis ular primitif bos, yang menggali liang, biasanya hidup di dalam tanah dan menjadi indikator di mana tanah itu adalah tanah yang subur. Teman-teman coba tebak yang mana kepalanya, ayo. Pasti bingung kan? Apa nggak bingung? Ya benar, yang maju ya pasti kepalanya yang di depan. Nah ini belakangnya ekornya, cuman kan dia kelihatan hampir sama gitu ya. Inilah uniknya dari ular kepala dua ataupun pipe snake, karena memiliki ekor yang menyerupai kepalanya. Gunanya buat apa coba? Ya gunanya untuk menipu mantannya. Bukan, menipu predatornya ataupun menipu pengganggu dia yang mengincar si ular tersebut. Nah, dan ular ini juga punya cara sendiri untuk mempertahankan diri dari sang predator. Nah, caranya itu dia akan menaikkan ekornya tinggi menyerupai kepala dan membentuk seperti kepala kobra yang akan menyerang. Dan bagi mangsanya ataupun bagi predatornya itu adalah hal yang menakutkan. Dan kepala yang asli dia akan simpan di bawah badannya sendiri, karena ular ini termasuk ular yang penakut. Dia nggak berbisa, dia nggak berani ngelawan, dia cuma mengecoh musuh-musuhnya ataupun mengecoh lawan-lawannya. Dilihat dari corak, ya teman-teman lihat ya dari coraknya yang cantik. Corak ini juga membuat para reptilers ataupun pencinta reptil untuk memeliharanya, karena dilihat dari ular ini juga mirip seperti ular-ular dari impor seperti corn snake, milk snake. Cuman untuk warna lebih biasa karena dia jadi lokal juga ya teman-teman ya. Dan selain itu, cara memeliharanya juga sangat mudah. Hanya diberi tempat tanah yang subur, tanah yang bagus dan lembab. Dia nggak bisa di tempat yang kering. Jadi untuk kalian yang mau memeliharanya, kalian akan menyediakan tempatnya yang diberi air ataupun ya bisa dibilang becek-becek gitu ya, becek, senggol dong. Selain karena tidak berbisa, ular ini juga bersifat tenang. Dia nggak agresif. Dengan manusia juga dia lebih cenderung untuk menghindar. Dia nggak bakal menyerang. Nah, perawatannya juga sangat mudah, seperti makanannya cuma cacing tanah, tempatnya juga cukup lembab, cukup tempat yang diberi air. Dan untuk mengganti alasnya ataupun serbuk kayunya bisa diganti selama 3 hari ataupun 1 minggu sekali juga nggak apa-apa. Nah, di sini juga ular juga banyak yang mengira ular ini seperti ular cabai. Banyak orang yang sulit membedakan ular pipe snake dengan ular cabai. Padahal ya, dua ular ini tuh berbeda, bener-bener. Nah, untuk kita lihat di sini kita akan menampilkan gambar dari ular cabai. Ini gambarnya. Ular cabai memiliki corak yang lebih khas. Ular cabai yang memiliki nama latin Calliope intestinalis. Aduh, salah sebut nih. Biasanya editor tolong ditulisin. Nah, untuk ular cabai ini memiliki kepala yang merah, hampir sama seperti pipe snake,
Tapi dia memiliki sisik tunggal yang berwarna merah dari kepala sampai ujung ekornya, dan ekornya sangat warna merah. Merah terang. Bisa dilihat di gambar tadi ya. Ular ini termasuk ular yang sangat berbahaya karena masuk kategori ular yang sangat berbisa. Berbeda dengan pipe snake, ular berkepala dua ini sangat tidak berbisa. Jadi bisa kalian pelihara di rumah, bisa kalian rawat dengan baik. Jadi buat teman-teman udah jelas ya perbedaannya dari warnanya, terus dia berbisa atau tidaknya. Oke. Teman-teman, lihat aku. Aku juga tak kalah cantik dengan mixed snake untuk dijadikan hewan peliharaan. Lihat aku baik-baik. Selain karena aku tidak berbisa, aku punya corak dan bentuk tubuh yang unik. Hei, ini ular apa cacing? Dilihat dari bentuknya, kamu tuh lebih mirip cacing daripada ular. Apa? Enak saja kamu bilang, aku ini ular, bukan cacing. Gak bisa bedain mana ular mana cacing. Kan tadi udah difoto, udah di shoot. Yang di depan ini aku masih bingung ini. Bagian kepala sama ekornya. Oh, aku tahu nih. Yang di depan, yang jalannya ke depan itu pasti kepalanya. Ini loh, keunikanku yang kepala dan ekor hampir sama. Untuk pertahanan diri tahu mengapa kepala sama ekor sama. Karena untuk mengelabui predatorku. Nah, ekorku akan naik ketika mangsaku mendekat. Nah, yang udah pasti dong, berarti kepalaku akan melingkar ke tubuh supaya predator tidak tahu mana kepala dan ekor. Karena itu, aku dijuluki ular si kepala dua. Aku juga disebut dengan nama-nama lokal loh. Di antaranya adalah Orai Totok dari Sunda, Majara dari Toraja, dan dalam bahasa Inggris aku disebut Red-tailed pipe snake. Hai pipe snake, panjang tubuhmu itu sampai berapa panjang? Apa cuma segitu aja ya? Enggak dong, saat dewasa aku bisa mencapai 1 meter. Dan tubuhku berbentuk silindris dengan ekor yang pendek dan tumpul. Kamu tahu, aku tak memakan tikus dewasa atau tikus besar. Makanan favorit adalah cacing tanah, larva, dan serangga. Oh, makananmu yang kecil-kecil doang ya? Oh iya, aku mau nanya nih. Di mana sih biasanya kamu tinggal? Rumah atau habitatku berada di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Habitatku berada pada ketinggian yang lembab, pinggir kebun, sekitar sumber air, dan tanah yang subur. Hai, ular durjana. Biasanya kamu tersebar di mana aja? Apa cuma di Indonesia? Durjana, namaku Pep Snack, bukan Durjana. Tentunya baranku cukup luas, bahkan di negara-negara lain selain Indonesia, seperti Tiongkok, terus Hong Kong, Laos, Vietnam, Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya. Lalu di pulau Indonesia itu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Kepulauan Sula, Kepulauan Sangi, Buton, Banoa, dan Bacan di Maluku. Akan tetapi ada kajian-kajian baru mendapati bahwa populasiku tersebut terdiri dari beberapa spesies yang lain. Jadi seperti itu kurang lebih. Mau tanya lagi nih. Aku masih penasaran tentang kamu. Masih banyak yang ingin kutanyain. Nah, di mana sih biasanya kamu nongkrong atau hangout kalau di hutan? Tempat aku nongkrong itu di
Mana yo? Tempat aku tongkrong itu berada di bawah kayu-kayu lapuk. Tahu kan kayu-kayu lapuk? Tahu kayu-kayu yang nggak terpakai tuh, kayu tua itu kan? Iya, tepat sekali. Bukan di situ aja. Di mana lagi? Ada juga di balik tumpukan sarasa. Tahu sarasa nggak? Terasa tahu. Yang kayak apa ya namanya? Daun-daun yang busuk gitu ya? Ya, benar sekali. Serasa itu seperti daun-daun yang busuk. Nah, ini nih, aku masih penasaran nih. Kamu kan nggak mungkin kan jomblo terus kan? Cara kamu berkembang biak itu gimana? Cara aku berkembang biak, pacaran. Enggak, bercanda. Nah, cara perkembangan biak aku dengan cara melahirkan atau ovivipar. Dan jumlah anak yang bisa dihasilkan oleh betinaku mencapai 13 ekor. Wah, lumayan banyak juga ya 13 ekor ya. Oke, buat wawancara Pipe Snack hari ini saya cukupkan. Oh, belum ya? Jangan dicukupkan Oh, dulu. jangan. Nah, selain ovivipar tadi dan menghasilkan 13 ekor, saya sendiri ular ini ya, ular saya macam-macam lah. Pipe Snack atau diri saya itu kalau berkembang biak selalu mengutamakan si betinanya. Baru tahu aku itu tuh. Jadi ketika betinanya kemana, jantannya ngikut. Bucin. Oh, kamu tuh gitu. bucin ya. Kurang lebih seperti itu, dan di situ betina dan jantan atau saya itu akan memunculkan birahi tersendiri Siap birahi. dan akan melakukan perkembangan biak atau memperbanyak keturunan. Ya. Baru banyak jadi informasi yang saya dapetin dari kamu ya. Haruslah. Nah, kayak tadi kan aku sudah tahu nih di mana kamu tinggal, makanan kamu apa, terus panjang kamu sampai berapa. Kalau misalnya aku pelihara kamu gigit nggak sih? Aku Mm-mm. kalau di alam liar bisa menggigit, tapi sebagai penahanan diri atau pertahanan diri. Yang tadi saya sudah bilang. Kalaupun kamu mau melihara aku, harus beli dari penangkaran. Penangkaran. Jadi aku nggak bisa nangkap kamu yang liar gitu ya? Bisa. Bisa. Menangkap aku di alam liar, tapi kamu bisa menghandle aku tidak. Oh, ternyata begitu ya. Nah, kalau misalnya aku pelihara pipe snake ataupun kamu, untuk perawatan itu mudah nggak sih? Perawatannya nggak usah repot-repot, cukup kandang sedang atau sedang, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Sempit tahu kalau kecil, ya. Lalu di dalam kandang tersebut, tolong taruh air sedikit dan bawahan alas seperti pasir atau apapun, supaya aku bisa masuk ke dalam tanah tersebut. Dan aku sering hidup di dua alam, di alam air dan alam darat. Oh, jadi gitu. Berarti aku harus menyiapkan beberapa tempat yang lembab ataupun basah ya, supaya kamu juga nyaman dan tidak mudah stres. Yes. Jadi buat teman-teman dari Carolus TV yang mempunyai hewan yang sama seperti pipe snake dan ataupun yang ingin mempunyai dan ingin merawatnya, kalian bisa siapkan kandang yang disebutkan pipe snake tadi dengan kelembapan yang cukup. Jika perlu ada sebagian yang berair agar dia bisa minum ataupun dia bisa berenang di situ. Untuk teman-teman, Jangan lupa jangan aku lupa. dikasih makan. Yang kasih makan, iya. Untuk kasih makan bisa 1 hari ataupun 2 hari sekali, itu pun nggak apa-apa. Maunya sih terus-terusan biar gemuk. Iya, maunya biar gemuk ya. Tapi jangan, nanti aku obesitas. Kalau obesitas itu nggak baik loh, cepat matinya nanti. Oke, dari kami dari Kemkalos TV, kami cukupkan. Kami banyak kurangnya, yang penting Seru-seruan. Bye bye. Bye-bye.